Izinkan hari ini saya memperkatakan atas hidupmu, engkau tidak bisa jadi kecil. Izinkan saya memperkatakan atas hidupmu, engkau tidak bisa jadi orang biasa-biasa. Saya perkatakan engkau jadi besar. Dan ayat yang kedua ini juga mengatakan, saudaraku, bahwa aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dengan kata lain, He is for you. He is not against you. Hari ini seperti apapun kondisimu, saya harus mengatakan kepada saudara, He is for you. Dia memberkati engkau. Saya perkatakan atas keluargamu, keluargamu diberkati Tuhan. Tangannya dikedangkan atas kehidupanmu. Dia memberkati bisnismu, apa yang dikerjakan tanganmu ini dibuatnya berhasil. Kadang banyak orang Kristen, saudara, saya menemukan malu-malu, takut-takut kalau jadi terkenal. Kalau enggak hati-hati malah dikira sombong. Kalau kepengen jadi terkenal. Tapi in fact saya harus mengatakan kepada saudara, Tuhan loh yang kepengen membuat engkau terkenal. Aminnya yang paling keras. Tuhan loh yang kepengen bahkan berkata, aku akan membuat namamu masyhur. Saya akan melihat dari tempat-tempat ini, apa yang kau kerjakan di bidangmu, engkau terkenal. Dari apa yang engkau kerjakan, engkau terkenal. Kalau ada YouTuber di tempat ini, jadilah YouTuber terkenal. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati engkau. And yes, bukan hanya engkau diberkati, but you shall be a blessing. Dalam hidupmu engkau harus jadi berkat. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan hidup untuk diri kita sendiri, but yes, di keluargamu kau jadi berkat. Di gereja engkau jadi berkat. Di tempat kerjamu engkau jadi berkat. Di kelompok selmu engkau jadi berkat. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Loh, jangan sungkan ngomong seperti itu loh, saudara. Kenapa sungkan? Ini rencananya Tuhan kok. Yes, orang yang mengetuk engkau akan dikutuk. Loh, memang itu yang Tuhan ngomong. Melalui engkau, semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Saya berdoa hari ini ya saudara, ada orang-orang yang bisa menerima firman ini as is. Senggol kiri kanan, tolong jangan didiskon. Just because of your situation, hanya karena apa yang kau lihat di depan matamu, jangan diskon rencana Tuhan atas hidupmu. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Kabar baiknya saudaraku, firman ini bukan hanya untuk Abraham. Kabar baiknya Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Yuk saya bacakan buat saudara. Jika kamu adalah milik Kristus. Berapa banyak di tempat ini yang adalah milik Kristus? Sampaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Setujukah dengan saudara artinya ayat ini untuk saudara? Yes. Jika kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Artinya, kamu berhak menerima janji Allah. Covenant of greatness bukan hanya untuk Abraham. Covenant of greatness adalah untuk Abraham dan keturunannya. Hari ini saya berjumpa dengan keturunan Abraham,
artinya engkau berhak menerima janji Tuhan. Sekali lagi aminnya boleh yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. In case ada sebagian dari saudara yang berkata, Pastor, siapalah saya ini? Mana bisa di-compare dengan Bapak Abraham? In case ada di antara saudara yang saudara berkata, kami ini kan cuma debu, Pastor. Kami orang kecil, Pastor. Apa bisa? Izinkan saya menarik saudara, membawa saudara bahwa pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan, he was a nobody. Saudara harus tahu loh, he was a nobody. Bukan hanya he was a nobody, pada saat Abraham dipanggil Tuhan, Abraham bahkan berasal dari keluarga penyembah berhala. How do you know, Pastor? Yes, ada ayatnya. Yuk kita buka. Yesaya pasalnya yang ke-24, ayatnya yang kedua. Lihat ini saudaraku. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu. Siapa saudaraku? Yakni Terah. Siapa Terah? Ada yang tahu Terah? Multimedia ayatnya boleh lebih cepat mengikuti. Terah adalah ayah Abraham dan ayah Nahor. Siapa Terah dan Nahor saudaraku? Mereka adalah keluarga Abraham. Dan ayat ini mengatakan mereka beribadah kepada Allah lain. Artinya saudaraku, boleh nggak saya ambil ayat ini dan saya katakan seperti ini? Kalau Tuhan sanggup mengerjakan itu di dalam keadaan Abraham, maka dia sanggup mengerjakan itu atas hidupmu. Kalau Tuhan sanggup menggenapi janjinya di dalam situasi dan keadaan Abraham, maka saya rasa tidak terlalu sulit buat Tuhan untuk menggenapinya atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras.